sama MMORPG modern yang isinya cuma auto quest dan bayar buat menang. Di pertengahan 2026 ini, persaingan MMO juga lagi panas-panasnya. Banyak rilisan terbaru yang wajib dilirik. Mulai dari game legendaris yang bangkit kembali secara global, game yang bikin kamu bisa jadi dewa seisi server, sampai yang baru mendarat di Play Store Indonesia lewat server global terbarunya. Langsung aja, ini dia 5 MMORPG terbaru yang wajib kamu pantau sekarang untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Kita masuk ke game pertama. RF Online Next. RF Online Next akhirnya resmi rilis global di tahun 2026 ini. Tapi ini bukan sekedar MMORPG baru. Ini adalah kebangkitan salah satu war futuristik MMO paling ikonik yang pernah ada. Setelah sebelumnya mampir di Korea, Jepang, dan Taiwan, sekarang versi globalnya udah mendarat resmi di PC dan Play Store Indonesia. Sebuah legend yang dipoles jadi jauh lebih modern. Yang bikin game ini penting karena semua konsepnya nggak berubah, perang 3 faction skala besar untuk rebutan resource dan dominasi wilayah. Lupakan story menye-menye atau solo konten. Fokus di sini cuma satu, player versus player berskala masif. Bedanya sekarang, kamu bisa ganti-ganti kelas secara instan lewat sistem Biosuite. Plus tetap bawa elemen klasiknya, Mecha War System. Pakai unit tempur raksasa buat balikin keadaan di medan perang. Tapi ingat, core-nya tetap MMORPG klasik, leveling, gear grinding, dan perang berulang. Guild Wars Reforged. Guild Wars bukan sekedar MMORPG baru di tahun 2026. Ini adalah remaster resmi game legendaris PC yang sekarang digandeng dengan sistem modern dan full crossplay plus full progression ke mobile juga. Yang bikin game ini penting, ini full port murni, bukan versi sunatan. Player mobile dan PC berada di satu server yang sama, bisa party bareng tanpa ada batasan platform. Lupakan auto combat. Di sini, kamu disuguhkan 3 campaign besar, ribuan kombinasi skill, dan sistem build super bebas yang bikin gaya main tiap orang pasti beda-beda. Untuk mendukung crossplay ini, visualnya juga dirombak total menggunakan engine modern. Grafisnya kini mendukung refresh rate tinggi dan efek pencahayaan dinamis, membuat dunia klasiknya terasa megah saat dinikmati di layar PC maupun HP. Tapi ada kompromi pahit di versi mobile-nya guys. Akun gratisan bakal dibatasi area PvP-nya. Plus, bakal ada iklan di beberapa transisi map. Kecuali kalau kamu beli paketnya atau pakai akun PC yang udah beli game ini. Intinya ini game PC klasik yang dipindahin ke HP tanpa di-cut sedikit pun. Cuma disesuaikan ke layar sentuh aja. Soul and Can. Setelah RF Online Next, Netmarble kembali menggebrak lewat Soul and Can. Saat ini, game ini baru rilis di Korea dan langsung diposisikan sebagai MMO Next Generation dengan dunia seamless super luas berbasis Unreal Engine 5. Yang bikin game ini penting bukan cuma grafiknya yang memanjakan mata, tapi adanya God System. Di sini, kamu bisa naik tahta jadi dewa dan punya kekuatan besar buat mempengaruhi perkembangan seluruh server. Tapi nggak simple, bahkan dewa ini bisa mempengaruhi game dan juga server. Intinya GM dari game ini dah. Urusan ekonomi juga dibikin liar. Game ini menerapkan sistem pasar bebas di mana hampir semua item bisa diperdagangkan dengan player lain, mulai dari equipment, material, bahkan sampai hasil summon bernilai tinggi. Tapi namanya juga game Korea modern ya kan? Game ini tetap membawa fitur progress offline selama 24 jam dan sistem auto gameplay yang sangat dominan. Jadi jangan heran kalau kamu bakal lebih banyak berperan sebagai manajer yang mengatur strategi dan memanajemen progres karakter dibanding benar-benar mengontrol setiap aksi pertarungannya secara manual. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it. Ice and Fire. Di antara MMORPG terbaru 2026, ada satu hidden game yang mungkin masih jarang diketahui orang. Padahal baru aja rilis di Taiwan dengan konsep perang yang sangat ambisius. Nama gamenya Ice and Fire, mengambil latar perang dua faksi besar, faksi api melawan air di benua Listania. Dan menariknya banyak player yang mengatakan bahwa ini Traha Online yang rilis kembali. Lupakan dungeon biasa, daya tarik utama game ini adalah sistem 200 versus 200. Ratusan pemain bakal bertarung sekaligus dalam satu medan perang 3D yang penuh efek visual mencekam, kerjasama tim, dan kontrol area. Sistem combatnya juga fleksibel banget. Kamu bisa mengganti hingga 8 jenis senjata secara bebas, tanpa perlu terikat pada satu kelas karakter saja. Sayangnya, karena saat ini baru rilis di region Taiwan, tantangan terbesarnya ada di masalah bahasa dan kestabilan ping, yang membuat umur game ini bakal sangat bergantung pada seberapa bertahan komunitas lokal di dalam servernya.
Mobile Reborn. Terakhir, baru aja mendarat resmi di Play Store Indonesia. Ada Diki Mobile Reborn. Dibanding game lain di list ini, game dengan sudut pandang kamera dari atas ini punya pendekatan yang jauh lebih santai dan terbilang sangat ramah buat pemain free to play. Yang bikin game ini menarik, sistem ekonominya berbasis gold murni tanpa mata uang premium kayak Diamond. Jadi, semua progres di game ini benar-benar bergantung pada waktu bermain dan aktivitas farming kamu sendiri. Progresnya juga dibikin super cepat lewat boost XP tinggi. Jadi kamu bisa langsung menyentuh endgame dan ikut perang antar guild skala besar dalam waktu singkat. Tapi ingat, game ini full auto EV. Mulai dari leveling, farming, sampai combat semuanya berjalan otomatis. Bahkan, beberapa fiturnya udah sangat mendekati mekanik idle game. Intinya game ini dirancang bukan buat kamu yang mencari kontrol mekanik atau strategi rumit, melainkan buat kamu yang pengen menikmati open world MMORPG dengan grinding otomatis tanpa perlu pusing mikirin pay to win.